Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Baik, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita cek rapihan terlebih dahulu. Silakan rapikan dulu baju kalian, kemudian yang belum memakai sepatu silakan dipakai sepatunya. Dan kalau ada sampah nanti silakan diambil dan dibuat ke tempat sampah. Baik, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. KM-nya? Ya, silakan dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, bertatap muka kembali, dan mudah-mudahan hari ini kita banyak mengambil ilmu ya yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya icebreaking. Silakan dua orang ya. Pilih pasangannya. Silakan kalian dengan siapa? Dipilih ya. Sudah dapat pasangannya? Sudah ya. Nah, instruksinya adalah kita mau main games ekspresi. Nah, ekspresi yang dimaksud yang pertama adalah intinya hidup itu cuma satu kali, jangan disia-siakan, beribadahlah dengan baik sehingga kita punya bekal yang cukup untuk di akhirat nanti. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kompetensi dasar dan juga IPK yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini ya. Intinya adalah dalam pembelajaran hari ini kita akan menganalisis perilaku orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian juga kita harus mengevaluasi ya, akan mengevaluasi perilaku yang dilakukan oleh remaja saat ini. Apakah sudah sesuai dengan keimanannya kepada hari akhir atau tidak? Nah, anak-anak, apa yang kalian pikirkan? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata hari akhir? Ya, apa nak? Berakhirnya kehidupan. Oke, good. Berakhirnya kehidupan di dunia. Oke, good. Terima kasih. Kemudian ada yang lain? Hari kehancuran. Oke, good. Kemudian ada yang lain? Kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Oke, kehidupan sesungguhnya akan dimulai. Masya Allah, semuanya udah pinter-pinter ya kalau berbicara masalah hari akhir. Nah, baik, anak-anak, di sini ada gambaran mengenai hari akhir. Yuk kita tonton bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman pada hari akhir. Yang kedua, terjadinya kekeringan selama 3 tahun. Setelah itu akan muncul sosok makhluk yang dinamai dengan Dajjal. Anak berikutnya adalah Baik anak-anak, setelah menonton video yang tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari videonya? Oke, silakan Ami. Dari kesimpulan itu remaja keren di hari akhir itu remaja menjauh pacaran. Sebenarnya remaja menjauh maksiat yang
ada zaman sekarang itu kayak pacaran, terus judi, pergaulan bebas, terus bullying, terus pinjam online dan lain sebagainya. Oke, good. Terima kasih Ami. Setuju semuanya? Pokok bahasan kita hari ini adalah mencermati bagaimana perilaku remaja dikaitkan dengan beriman pada hari akhir. Nah, aktivitas kita adalah sebagai berikut. Nah, sekarang Ibu sudah membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Silakan dilihat kelompoknya. Nah, ya. Setelah itu silakan bergabung di dalam kelompok untuk membahas pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah kita akan berdiskusi mengenai rokok dan juga minuman keras yang merebak di kalangan remaja. Yang kedua, masalah tentang pacaran. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, membahas tentang bullying. Nah, kemudian yang selanjutnya ada game online. Nah, kemudian yang terakhir di sini untuk kelompok 5 ya, berkaitan dengan narkoba. Oke. Baik, itu bahasannya. Nanti Ibu akan berikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Di sini ada scan barcode untuk materinya. Kalau kalian nanti ingin lebih jelas untuk mengetahui materinya, silakan scan barcode-nya. Kemudian silakan diskusikan ini ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam. Nah, sekarang Ibu minta kalian bergabung dalam kelompok. Gimana? Sudah mana? Ini mau di-scan dulu. Iya, boleh silakan di-scan saja materinya ya. Ya, sudah ya? Oke, good. Silakan berdiskusi. Jadi kalian lihat dulu apakah game online ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau umpama nanti ada manfaatnya itu apa, tidak ada manfaatnya itu apa. Kalau nanti banyak dampak buruknya, berarti kira-kira game online itu harus dihindari atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian cari cara menghindarinya seperti apa. Gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan dilanjut ya. Baik anak-anak, waktu diskusi kelompok kalian sudah habis. Nah, sekarang waktunya adalah untuk presentasi kelompok ya. Baik, untuk presentasi kelompok ini kita akan mulai dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Sudah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pemuda Sarana PDI yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai cara-cara menjadi remaja keren dalam konteks beriman pada hari akhir. Jadi di sini kami membawakan topik khususnya mengenai merokok. Konteks merokok ini merupakan salah satu aktivitas yang sebagaimana sudah kita ketahui dan sudah kita sering lazim diperdengarkan di lingkungan masyarakat. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui di sini kita sebagai pelajar atau remaja keren, kita perlu mengamati bahwa merokok itu merupakan suatu aktivitas yang sebenarnya itu secara langsung itu membawa dampak negatif yang langsung dampak itu bisa kita rasakan. Menyikapi untuk menghindari gimana sih cara menghindari yang namanya pergaulan dari merokok gitu. Nah, yang pertama itu ada hindari berkumpul dengan yang namanya tempat-tempat yang dari lingkungan merokok seperti itu, karena lingkungan itu sangat berpengaruh bagi diri kita. Lalu yang kedua itu yakinkan diri sendiri bahwa merokok itu bukan satu-satunya pada hidup pergaulan ya, karena kita bisa saja melakukan bergaul itu secara sehat gitu, misalkan berolahraga bareng, belajar bareng dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu jangan malu dan juga jangan pesimis untuk meyakinkan diri sendiri bahwasannya merokok itu tidak baik untuk kesehatan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan keempat itu perbanyak informasi tentang bahaya ataupun dampak dari merokok itu seperti apa. Dari rokok karena ketika tadi itu kenapa rokok bahaya, karena rokok itu tidak melihat hemoglobin yang ada di paru-paru kita, tidak oksigen yang ada di paru-paru kita, tidak teraliri sempurna dari darah pun akan tercampur dengan zat yang beracun yang ada di rokok. Lalu yang kedua, selain menyebabkan kecanduan dan juga penyakit, ternyata rokok ini juga menyebabkan keborosan yang ada di kecanduan. Akhirnya kita selalu membeli rokok yang mana ini kadang dibilang cuma agisma yang 27, rokok kan satu ini akan menyebabkan keborosan. Di dalam surat Al-Isra yang 27 kecanduan merokok menyebabkan keborosan, yang mana keborosan merupakan tenaga setan dan setan merupakan makhluk yang tidak disukai Allah, yang mana ini membuat kita jadi tidak disukai Allah karena kita dianggap sebagai dengan setan. Baik, terima kasih kami dan juga Tanti yang sudah menjelaskan mengenai cara-cara yang kami rekomendasikan untuk menghindari rokok ataupun bagi yang sudah kecanduan rokok. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan ataupun saran terkait presentasi yang kami sampaikan barusan, silakan disampaikan. Hukum merokok dalam Islam itu apa ya? Karena saya
banyak lihat kiai-kiai besar itu tuh juga merokok. Itu aja. Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa mazhab dan NU dan mazhab Nahdlatul Ulama yang mengharamkan rokok. Sedangkan mazhab yang lainnya mungkin masih makruh karena kita sendiri tahu tadi bahwa merokok menyebabkan pemborosan dan pemborosan ialah sifat setan yang mana setan itu sangat tidak disukai Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang Allah saja tidak suka. Yang tadi itu tadi. Saya cuma mau tahu aja menurut pendapat kalian, apa sih bedanya perokok yang cuma sekedar menghirup sama benar-benar merokok? Jadi sebenarnya untuk perokok sendiri itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Untuk perokok aktif itu sendiri merupakan orang yang memang terlibat dalam aktivitas merokok. Dia yang menjadi penyebab utama karena dia yang menghirup rokok tersebut. Dan selanjutnya ada perokok pasif di mana orang-orang yang ada di sekelilingnya yang menghirup udara dari rokok si perokok aktif itu bisa dikategorikan dalam perokok pasif. Oke, anak-anak, untuk kelompok 1 disebutkan ya, bahwasanya memang yang namanya merokok kira-kira kalau dari penjelasan kelompok 1 banyak manfaatnya atau banyak kerugian? Kerugian, ya. Karena memang lambat laun kalau kita menjadi perokok aktif, maka itu akan merusak tubuh kita, terutama paruan. Segala sesuatu yang merusak tubuh kita berarti kita menzalimi diri sendiri. Hukum menzalimi diri sendiri adalah haram. Ya, siap untuk menghindari rokok? Siap. Siap ya? Ya, oke, keren. Ya, baik kalau silakan ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai rokok. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah presentasi kelompok-kelompok yang tadi, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oh ya, Cinta, silakan Cinta. Jadi kita udah belajar tentang perilaku kerja akhir zaman. Contohnya udah kita presentasiin tadi masing-masing. Di antara itu ada yang merokok, kelompok 1, kelompok 2 ada yang makan, kelompok 3 ada yang bullying, kelompok 4 itu ada tentang yang online, yang dan yang terakhir itu ada tentang narkoba. Terima kasih Cinta, boleh kasih tepuk tangan buat Cinta. Nah, kelima perbuatan tadi itu harus kita hindari kalau memang kita mengaku sebagai remaja yang beriman kepada hari ini. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya, anak-anak ibu punya lembar kerja mandiri ya. Nah, di sini sebentar ya. Di sini ada penilaian sikap menilai diri sendiri ya. Silakan kalian checklist sesuai dengan kondisi kalian. Kemudian di bawahnya ini ada LKPD mandiri kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan dipilih saja optionnya ya, option yang benar ya. Baik, sekarang ibu bagikan dulu ya untuk form penilaian diri dan juga LKPD mandiri. Oke, dah. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita telah selesai ya. Namun ibu mau nanya nih sama kalian semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Kalau menyenangkan boleh dong kasih saran kalian. Ayo ibu. Oke, mana nih yang lainnya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, anak-anak, apakah pembelajaran kita bermanfaat hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau memang sangat bermanfaat, ibu berharap dari pembelajaran yang sudah kita lalui bersama, kita semua bisa mengaplikasikan sikap-sikap yang memang harus dihindari sebagai remaja yang beriman kepada hari akhir. Kira-kira bisa semuanya? Bisa. Insya Allah ya Naya. Insya Allah kita semua harus bisa menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Minggu depan insya Allah pasti ada pembelajaran ya. Silahkan kalian dibuka bukunya di rumah, dibaca-baca ya, tentang kaitan perilaku iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan juga adil ya. Silahkan nanti dibaca di rumah, dan minggu depan ibu sudah bisa memberikan materi dengan persiapan pertanyaan dari kalian ya. Kalian silakan pertanyaan, kemudian insya Allah kita akan jawab pertanyaan dari kalian ya. Baik, anak-anak, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.